Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lagi berada di tempat wisata Telaga Sarangan, Magetan. Ya, di belakang saya identik dengan berhubungan dengan sosok makhluk kayangan, dua naga yang konon ceritanya suami istri yang menjadi naga. Tapi yang akan saya ceritakan bukan di masalah apa uh, mungkin mitos gitu, mitos di kejadian di Telaga Sarangan ini. Jadi yang akan saya ceritakan pengalaman waktu saya masih ngelakon. Walaupun sampai sekarang lakon saya itu dianggap masih belum beres perjalanan, karena belum ada instruksi untuk berhenti gitu dari istilahnya ngelakon. Ya seperti ziarah-ziarah, atau sekarang mungkin ngelakon saya itu berbeda bercorak gitu. Kalau dulu ziarah-ziarah tempat keramat-keramat gitu, sekarang seolah ngelakonnya harus sering-sering touring, kunjungan ke daerah-daerah, walaupun dikemas dengan istilahnya kegiatan touring saya gitu. Tapi yang akan saya ceritakan tentang perjalanan saya di tahun 2005. Jadi waktu tahun 2005 itu, jadi saya di satu bulan gitu, karena menghadapi bulan Kliwonan biasa gitu kan, suka karena setelah melaksanakan tirakat di Galunggung, Cirebon, Pamijahan. Nah setelah itu seolah kita tuh punya pilihan antara 3 tempat itu gitu. Jadi di suatu bulan itu waktu mau menghadapi Kliwonan, saya mungkin sempat bertanya ke batin atau ke guru pembimbing gitu. Jadi mau Kliwonan di mana gitu istilahnya. Nah setelah itu waktu dalam bertanya batin itu mau kemana, akhirnya batin tuh membisik seolah Kliwonan di Pamijahan gitu. Jadi akhirnya saya pergi ke Pamijahan. Ya sudah terbiasa, mungkin kalau lagi tirakat itu ada amalan-amalan khusus gitu kalau di tempat ziarah. Jadi saya wirid selama seminggu pertama gitu. Dalam waktu seminggu pertama saya melaksanakan wirid aurot gitu. Jadi setelah 1 minggu itu, jadi saya menyaksikan fenomena secara gaib gitu yang datang kepada masuk ke wilayah makam keramat gitu Kangjeng Syekh Abdul Muhyi. Jadi ketika saya wirid, saya melihat gitu berkelebat masuk ke dalam ruangan. Akhirnya saya itu ikut ke dalam ruangan. Ternyata di dalam ruangan yang secara lahiriah kan satu buah kuburan gitu ya. Jadi satu kuburan di situ di ruangan itu. Ternyata waktu saya coba masuk, jadi saya bisa melihat ciri-ciri tingkat-tingkat di kewalian, karena yang hadir waktu itu mungkin yang pertama saya lihat itu Syekh Sultan gitu. Jadi saya melihat Syekh Sultan masuk melalui dinding gitu, enggak melalui pintu gitu, jadi melalui dinding masuk lewat kaca gitu. Jadi seolah-olah kaca itu tembus, bisa tembus, beliau masuk seperti nggak ada sekat gitu. Jadi masuk aja langsung gitu.
Jadi waktu di dalam ruangan tuh seolah kursi kayak kursi pengantin udah berjajar gitu, berjajar. Ada 5 kursi seperti kursi ukir gitulah. Kalau kita melihat mungkin di tempat-tempat orang yang lagi nikahan gitu kan, ada kursi pengantin yang diukir gitu, kursi yang ada senderannya tapi berukir gitu. Jadi waktu saya lihat banyak yang pada masuk, ya mungkin yang pertama saya lihat itu yang masuk melalui kaca yang bisa ditembus gitu, yaitulah saya Sultan gitu. Jadi saya ikutin masuk ke dalam ruangan. Nah setelah itu waktu dalam ruangan saya tuh belum duduk lah istilahnya, tidak ikut duduk. Terus tahu-tahu ada salah seorang, tahu-tahu beliau itu mungkin tahu-tahu duduk di dalam itu, sudah nggak melalui istilahnya, nggak melangkah kaki gitu, nggak melangkahkan kaki. Tahu-tahu beliau itu ada di dalam gitu. Jadi seperti istilah Sunama rasclok gitu. Kalau saya Sultan saya lihat itu berjalan biasa tapi tembus ke kaca gitu, bisa tembus ke kaca. Nah kalau yang satu lagi nih yang bisa langsung uh, apa ya rasclok itu Kangjeng Nabi Khidir gitu. Jadi setelah saya berada di dalam, saya liatin melalui pintu depan itu, saya liatin ternyata para wali songo. Jadi wali songo datang ke keramat itu seperti halnya kita gitu, buka pintu masuk dan beliau memasuki ruangan gitu. Nah dari yang 9 orang itu gitu, ada yang salah satu dari utusan para eyang itu, yaitulah Mbah Kusangkan. Jadi Mbah Kusangkan mungkin terkenalnya Kian Santang gitu, Raden Kian Santang. Yang datang tuh ada juga ya gelarannya banyak sih, Cakrabuana, Abdullah Iman. Jadi banyak gelaran itu. Mbahku yang saya ya kan sering panggil itu Mbahku Sangkan Cakrabuana gitu. Jadi beliau hadir juga dalam utusan mungkin salah seorang dari para eyang, para resi gitu, beliau yang mewakilinya jadi sebagai ketua gitu. Itu yang saya tahu, yang saya lihat itu. Jadi yang hadir di ruangan itu setelah saya ikuti, ya mungkin yang pertama itu saya Sultan yang berkunjung, karena saya belum muhyi sebagai tuan rumah. Udah tentu sudah ada di dalam nunggu saya Sultan masuk. Terus Kangjeng Nabi Khidir juga masuk. Terus para wali songo juga masuk melalui pintu depan, seperti ya melangkah kita gitu. Terus yang dari utusan dari eyang para resi itu Mbah Kusangkan Cirebon Girang, kalau saya manggilnya Mbah Pangeran Cakrabuana gitu. Nah setelah yang lain pada hadir, pada kumpul, tinggal kursi yang tengah gitu. Jadi waktu saya lihat itu tapi saya posisi belum duduk gitu. Jadi cuma saya seolah melihat ke antara yang di barisan depan kursi kayak kursi pengantin yang berukir. Terus yang para wali songo itu duduk kayak di bangku biasa gitu. Jadi berjajar berempetan gitu, berjajar. Tapi di kursi bangku biasa gitu duduknya. Terus Mbah Kusangkan tuh di belakang wali songo berdiri gitu. Jadi yang duduk di kursi yang diukir itu, yang di depan itu baru saya yang lihat tuh. Ya, pertama itu saya Abdul Muhyi, terus Nabi Khidir, terus yang ke-5 itu masih kosong, yang keempatnya itu saya Sultan. Nah yang di tengah-tengah ini, jadi yang tengah-tengah ini tiba-tiba si atap
makam itu seolah terbuka gitu. Jadi seolah ada cahaya sinar laser langsung nyorot ke bawah, langsung langsung ke bawah nyorot seperti ya cahaya laser tapi ukurannya besar gitu. Jadi tiba-tiba dari atas itu seperti atap bangunan itu terbuka gitu, cahaya menyorot langsung ke kursi yang paling tengah. Tahu langsung ada salah seorang yang duduk. Ternyata disitulah jadi hadirnya Baginda Rasul itu, terbukanya langit ini seperti terbelah mungkin, atau gak tahu apa, seperti gimana lah. Kita ini saya bisa bayangkan. Jadi ketika orang-orang pada duduk di kursi, terus yang paling tengah itu ada cahaya yang menyorot langsung. Dari cahaya begitu redup, begitu hilang cahayanya, tahu ada orang udah duduk gitu. Jadi benar-benar beliau itu seolah diantarkan oleh cahaya gitu. Kalau baginda Rasulullah itu diantarkan oleh cahaya kemudian duduk di kursi itu. Nah kemudian yang kursi yang kelima itu saya yang disuruh duduk gitu di kursi itu. Jadi saya duduk di kursi yang kelima. Itu juga kan karena saya dipanggil oleh Syekh Sultan suruh duduk di ngisi kursi itu yang di jajaran yang di depan gitu. Jadi posisinya agak tinggi, kursi yang dukir itu posisinya agak tinggi. Seperti ada alas lagi di ini, mungkin sejengkal atau seperti ginilah tahapannya, tapi kursi. Jadi yang Bang Wali Songo itu di bangku yang 9-nya itu di bangku panjang di depan saya gitu, depan yang 5 orang ini gitu. Jadi hadirnya berjajar, sama berjajar, yang ini juga sama berjajaran gitu. Cuma beda kursi yang didudukin gitu. Nah kemudian setelah itu saya lihat baginda Rasulullah itu memanggil saya gitu. Cuma memanggilnya itu dengan isyarat gitu. Jadi dengan isyarat ke saya gitu. Melalui saya Sultan itu seolah saya itu disuruh ke depan baginda Rasulullah gitu. Ternyata begitu saya ke depan, ya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah itu memberikan langsung sebuah pedang, tapi pedang itu mungkin sudah terbuka gitu, sudah nggak pakai serangka gitu, nggak pakai sarungan gitu sih pedangnya itu. Dan yang satu lagi bendera langsung dari Rasulullah SAW. Jadi posisinya yang duduk di atas kursi yang di depan gitu, Kanjeng Syekh Abdul Muhyi, Nabiullah Khidir, baginda Rasulullah, Syekh Sultan, baru saya gitu. Saya paling ke-5. Disaksikan oleh Wali Songo dan disaksikan oleh utusan dari para eyang gitu. Itu Mbah Kusangkan. Jadi mungkin dalam perjalanan di kemudian hari, kalau ada masalah, termasuk mungkin di dalam urusan masalah pemangku wilayah gitu, wilayah di Nusantara, saya berhubungan langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi gak ada lagi antara yang saya hubungi gitu istilahnya, atau gak ada lagi penghubung di antara saya ke baginda Rasul untuk apabila ada proposal untuk mengajukan seseorang taruhlah masalah jadi RI 1 gitu, atau presiden atau pejabat-pejabat lain gitu. Kalau saya berurusan dengan seorang untuk dijadikan seorang wali kota, gubernur atau presiden itu, karena simbolnya apa? Karena waktu simbolnya itu saya menerima mandat, itu kan sebuah simbol gitu. Pedang itu sebuah simbol dari Said. Jadi seperti ucapan yang sabda lah istilahnya gitu. Jadi saya bisa merestui atau menyabdakan seseorang untuk dijadikan gitu. Dan saya tidak ada perantara gitu. Jadi baginda Rasul memberikan sebuah pedang dan benderanya langsung dari tangan beliau gitu.
yang dikawal oleh, ya mungkin dalam jajaran pejabat tinggi lah istilahnya, antara Syekh Abdul Muhyi, Nabiullah Khidir, Rasulullah langsung, terus saya Sultan Abdul Qadir Jailani, terus saya gitu. Jadi posisinya yang 5 itu posisi yang di depan gitu. Dan yang Wali Songo itu sebagai saksi gitu dalam penyerahan itu gitu. Jadi ada orang beratnya meminta apa bantuan atau rekomendasi kepada ya Wali Songo atau utusan dari para resi seperti Mbah Kusangkan, beliau-beliau itu tidak ada kewenangan gitu karena semua telah diserahkan kepada saya gitu. Nah setelah itu kan 1 minggu, begitu udah 2 minggu, mungkin 2 minggu dari kejadian malam itu, ya kebetulan masih saudara saya gitu yang dari Lampung datang bersama ibu saya, datang karena diantar gitu. Jadi paman diantar oleh ibu saya ke tempat keramat itu, ke Pamijahan. Beliau cerita gitu bahwa beliau itu diutus oleh gurunya untuk datang ke Pamijahan itu. Jadi dalam rangka datang ke Pamijahan itu, seolah-olah paman itu utusan dari guru gitu, gurunya yang di Lampung itu, bahwa bakal ada rapat gaib di Pamijahan. Sedangkan kalau saya itu justru nggak tahu sama sekali gitu bahwa harus ke Pamijahan, karena di Pamijahan bakal ada rapat itu, sebenarnya saya tidak tahu sama sekali gitu. Justru itu karena mungkin bimbingan batin dan bimbingan yang nitis, tahu-taunya saya suruh ke situ. Kalau paman saya sendiri seolah-olah benar-benar diutusnya gitu, diutus oleh gurunya bahwa bakal ada rapat gaib. Dan kemudian paman kan bertanya gitu, siapa aja yang hadir gitu. Beliau saya jawab gitu, ya orangnya yang saya lihat itu waktu malam itu saya sebutin semua, sampai ya terlihat raut raut wajah paman itu ya kurang berkenan lah istilahnya gitu. Cuma kan itu sudah terjadi gitu. Karena saya cerita begitu paman datang itu, kejadian itu kan sudah 2 minggu ke belakang gitu. Kemudian saya tanya ke paman, emang kemana dulu paman itu, karena mampir-mampir dulu dari Sumatera itu nggak langsung kan, tugasnya memang udah 2 minggu dari ke belakang katanya. Kalau paman kan nggak tahu juga masalahnya itu terjadi rapat hari apa itu, kapan gitu bakal terjadinya. Sedangkan kalau saya tuh waktu baru 1 minggu ada rapat baru langsung gitu. Ya paman dengan muka yang tidak berkenan karena seolah-olah itu tugas dari gurunya, istilahnya tidak ikut hadir di rapat gaibnya itu gitu. Ya mungkin itu sudah bagiannya saya mungkin gitu, walau alam, karena apa saya yang dipilih saya juga nggak tahu gitu. Yang jelas ada orang lain lagi yang yang mendapatkan wangsit lah istilahnya gitu, yaitu gurunya paman saya itu, dan kemudian menyuruh paman sebagai muridnya untuk datang bahwa bakal ada rapat gaib yang dihadiri oleh orang-orang tersebut gitu. Ya udah saya kemudian akhirnya, ya itu mungkin udah rezekinya, udah perjalanan saya sendiri. Jadi dalam posisi jabatan itu saya tidak mau menginginkan, mungkin bercita-cita pun saya tidak gitu. Cuma yang jadi masalah kan setelah pulang dari situ, mungkin paman juga langsung pulang dengan ya kondisinya ya itulah yang agak kurang berkenan, tapi sambil tanya-tanya gitu kepada saya itu. Jadi amalan apa yang saya baca kata bisa mendapatkan gitu. Kalau saya kan saya jawab gitu. Jadi saya cuma mengamalkan al-ikhlas gitu. Setelah ada bimbingan guru dohir, kemudian kita memasrahkan kepada guru batin. Jadi terserah ada bimbingan dari batin itu sendiri gitu. Akhirnya saya kemana harus perginya gitu.
dan dalam segala urusan gitu. Itulah yang saya tahu gitu. Nah, begitu setelah pulang dari tempat ziarah itu, akhirnya kan saya pulang ya mendatangi teman yang biasa sama-sama ahli hikmah lah gitu istilahnya gitu. Nah, akhirnya saya datang, ya dia tanya gitu dari mana gitu. Saya pulang dari ziarah gitu, dari Pamijahan. Nah, kemudian ada apa, kejadian apa gitu di Pamijahan? Ya, saya ceritakan lagi gitu kepada ke teman itu gitu, bahwa di Pamijahan hadir orang-orang ini gitu yang saya sebutin yang banyak gitu. Akhirnya beliau juga cerita bahwa ada panggilan gitu, panggilan gaib waktu ya udah 3 minggu ke belakang katanya. Jadi sebelumnya sudah ada panggilan bahwa harus ke, bukan panggilan, mungkin ada perintah gitulah dari pembimbingnya bahwa bakal ada rapat gaib, suruh datang gitu ke Pamijahan, tapi beliau tidak berangkat gitu. Nah, akhirnya kalau saya bilang saya berangkat, saya juga tadinya nggak tahu gitu bahwa bakal ada rapat gaib itu. Lain juga penguasa alam jagat ini gitu istilahnya, karena yang memerintahkan utusannya gitu untuk datang dan menghadiri memberikan mandat langsung kepada saya itu. Jadi ini benar-benar bukan sebuah sesuatu yang direncana lah atau yang diidam-idamkan gitu sebenarnya. Cuma saya datang wirid zikir di tempat itu sesuai arahan hati, arahan batin saya gitu. Akhirnya itulah. Jadi mungkin ya ini sebuah karunia terbesar dalam hidup saya, itu justru bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dan menyerahkan sebuah ciri gitu, walaupun bandanya tuh dua buah benda gitu, antara pedang, sebuah pedang yang ya seperti pedang Arab lah kebanyakan, kan beda kalau pedang orang-orang pasukan Romawi itu kan lurus tegak panjang, kalau ini kan nggak, agak melengkung gitu. Itu pedangnya, dan satu buah bendera, ternyata bendera yang berwarna hijau itu berlapatkan la ilaha illallah, di bawahnya ada lambang pedang. Jadi di situ terlihat bahwa itulah bendera Arab Saudi sebenarnya yang saya terima itu. Tapi yang saya bukan masalah di Arab Saudinya gitu, cuma isi dari tulisan di bendera itu lafaz la ilaha illallah. Jadi saya itu seolah-olah memegang mandat gitu untuk sebuah kalimat tauhid. Jadi untuk mengajak kita semua harus tetap kembali kepada la ilaha illallah. Itu yang saya pahami gitu, yang saya pegang. Jadi dalam urusan apa saja gitu, selama bahwa di urusan di jagat ini, insya Allah bahwa saya tuh yang diberi mandat memegang sebuah pedang langsung dari baginda Rasulullah SAW. Itu yang terjadi di tahun 2005 gitu, dalam rangka masih ngelakon itu. Ya mungkin kalau dikejar dengan hikmah, misalnya kita mengandalkan kayak ajian-ajian atau saipi gitu, saya tidak akan terkejar gitu istilahnya, karena banyak kiai ulama habaib gitu yang lebih berpotensi atau mungkin lebih pantas gitu untuk menerima itu gitu, menerima mandat itu. Cuma kan di situ saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang ras, keturunan, status gitu, tidak gitu. Kalau memberikan satu buah karunia itu tidak memandang hal itu gitu.
saya mengemban tugas gitu, seolah-olah mengemban tugas dan menerima amanah sebagai pemegang bendera dari kalimat tauhid, dan saya sendiri pemegang pedang gitu. Jadi pedang itu simbol saif, kayak ajian saif atau sabda gitu. Jadi kalau tidak ada yang disabdakan oleh saya gitu dalam hal urusan di pemegang wilayah-wilayah ini, mungkin ya saya tidak bisa, mungkin ada atasan lagi lah istilahnya, kalau di dohir itu ada atasan saya gitu. Cuma dalam urusan ini saya itu tidak ada antara lagi untuk dipinta gitu, kecuali dari Allah dan Rasulullah. Itu aja yang sekarang saya jalani gitu, dan itu yang dibebankan atau diemban kepada saya gitu, yang disuruh sebagai pemangku wilayah-wilayah gitu. Jadi untuk saat ini dari sejak tahun 2005, sejak pelantikan itu gitu oleh baginda Rasulullah, langsung bertempat di Pamijahan, dihadiri oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, dihadiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultan Aulia gitu, dan disaksikan oleh Wali Songo, dan perwakilan dari para resi itu oleh Mbahku Sangkan Cirebon gitu. Jadi dalam urusan dengan para jalur kewalian dan keresian itu ya saya sendiri orangnya gitu. Jadi bila ada orang yang bermohon kepada sebagai istilah Sunda cukang lantaran ke lain dari saya, itu ya maaf saja, mungkin ada jadi seolah-olah kalau Wali Songo juga harus meminta lagi, mungkin meminta restu, karena itu yang saya pegang gitu ya. Ke para resi juga, kepada Eyang, kalau ada orang yang meminta ya tetap harus ada restu dari saya gitu, sebagai pimpinan dari semua gitu, antara keresian dan kewalian gitu di Nusantara saat ini gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu cerita mengenai yang terjadi di tahun 2005 di Pamijahan. Walaupun saya mengambil tempat ini di Telaga Sarangan, Magetan.